Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati dan cintai Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa kali pertemuan dengan judul keutamaan bulan haram. Kita ketahui saat ini kita telah berada di pertengahan bulan Zulqa'dah 1441 Hijriah, tepatnya tanggal 16 Zulqa'dah. Bahwa bulan Zulqa'dah ini merupakan salah satu bulan yang cukup diperhitungkan di dalam Islam, di mana dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36 Allah katakan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, Inna iddatas syuhur indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Artinya, inna iddatash syuhur, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 syahran, ada 12 bulan. Bulan Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan yang dinobatkan sebagai bulan yang haram. Jadi dalam ayat ini ada penekanan yang Allah sampaikan kepada kita. Di antara yang 12 bulan itu, 4 dikatakan sebagai bulan yang haram. Mana saja dia? Dalam Al-Quran ini secara gamblang tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan bulan yang haram. Lalu dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Thalathatu mutawalliyatun, 3 di antaranya berturut-turut, wahya Zulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. 1 di tempat yang lain antara Jumadil Akhir dengan Sya'ban, itulah dianya bulan Rajab. Jadi kita sekarang ini berada di bulan yang haram, yakni bulan yang agung, bulan yang mulia. Lalu ketika kita berada di bulan yang mulia, apa kira-kira bentuk kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan dalam rangka memuliakan bulan yang dikatakan sebagai bulan yang haram ini? Yang pertama, kita mengambil dari ayat ini, dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Jadi yang harus kita lakukan, maka janganlah kamu menzolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Jadi yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang pertama itu kita tidak boleh menzalimi diri kita.
Makna menzalimi diri kita artinya kita tidak boleh membuat aniaya terhadap diri kita. Sedangkan untuk diri kita saja kita dilarang untuk menzalimi. Apalagi kita menzalimi orang lain. Kenapa rupanya kita dilarang untuk menzalimi diri kita dalam bulan ini? Karena bulan ini adalah bulan yang mulia. Bahkan pada zaman jahiliyah dulu, ketika tiba bulan yang haram ini, mereka cukup sangat memuliakannya. Kalau seandainya ada seorang anak, orang tuanya meninggal dunia, akibat meninggal dunia dia dibunuh. Kemudian sudah lama sekali dia mencari siapa yang membunuh orang tuanya, siapa yang membunuh ayahnya. Cari ke sana, cari ke sini, tak ketemu. Tiba-tiba bertemunya di bulan yang haram ini. Lalu mereka tidak melaksanakan penzaliman, tidak melaksanakan pembunuhan, tidak membalas dendam. Itulah saking mulianya mereka memuliakan bulan yang haram ini. Termasuk kita, berusaha kita supaya jangan menzalimi, supaya kita jangan menyakiti, supaya kita jangan memfitnah, supaya kita jangan menggibah. Kita mensucikan bulan ini dengan melaksanakan bentuk kebaikan-kebaikan. Kebaikan apa saja yang kita lakukan, yang kecil dan besar, kegiatan itu apabila dia yang sifatnya amal ibadah, kebaikan, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di samping kita dilarang menzalimi diri kita, kemudian kita dilarang untuk memerangi. Makna perang di sini bukan berarti kita perang seperti orang kafir dulu. Termasuk diantaranya memerangi secara hati nurani. Lianna harramallaha kita ala bainan nas, karena sungguhnya Allah mengharamkan terjadinya peperangan di dalam bulan ini. Sekarang kita tidak memungkinkan lagi untuk berperang. Sekarang kita tidak memungkinkan lagi untuk mengadu kekuatan. Tapi mungkin bisa kita pahami makna perang di sini, perang secara hati nurani, memerangi karakter orang lain sehingga mereka jatuh. Kita fitnah, kemudian akibat dari fitnahan itu mereka jatuh harga dirinya. Itu kita dilarang. Lalu kita melaksanakan apa? Menzalimi kita dilarang, membunuh kita dilarang, berperang kita dilarang, berbuat dosa sekecil apapun. Karena setiap dosa yang kita lakukan, dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita lakukan apa? Kebaikan-kebaikan. Apa bentuk kebaikan? Insyaallah di kesempatan yang lain kita akan bahas apa kira-kira amal ibadah yang mesti kita lakukan ketika tiba bulan yang haram ini. Namun pada kesempatan ini, kebaikan apa saja yang menurut kita baik? Berzikir, silahkan perbanyak berzikir. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kita berzikir di waktu kita berdiri, waktu duduk, waktu berbaring, kita selalu berzikir. Karena setiap zikir yang kita baca, utama dalam bulan ini, pahalanya digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar rumah, silakan berzikir. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu zikir. Naik kendaraan, bismillahirrahmanirrahim, wa mursaha. Kemudian masuk masjid, Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Kemudian keluar masjid, Allahumma iftah li abwaaba fadlik. Selesai berduduk kita berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Ketika kita berpakaian, ucapkan bismillah, kita berdoa. Kemudian kita masuk kamar mandi, kita berdoa. Keluar kamar mandi, berdoa. Waktu mau makan, berdoa. Selesai makan, berdoa. Melihat keindahan dunia, kita berzikir. Manfaatkan sebanyak-banyaknya berzikir. Karena itulah sesuatu hal yang menurut kita tidak memiliki modal. Karena kalau ibadah yang lain ada modalnya. Haji memiliki modal, berinfak memiliki modal. Tapi kalau kita berzikir,
Cukup kita banyak-banyak berzikir kalimat zikrullah. Yang paling pendek adalah kalimat Allah. Yang sempurna adalah afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita perbanyak la ilaha illallah, Allah, astaghfirullah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Jadi inilah bentuk hal yang mesti kita lakukan di pertemuan kali ini dalam rangka memuliakan bulan yang haram, yakni bulan yang mulia. Ya, sama-sama kita berbanyak kebaikan-kebaikan apa saja yang kita lakukan, terutama berzikir. Ketika kita di mana saja, ya sama-sama kita berzikir. Karena ketika kita dengan berzikir, ala bizikrillah tatma'innul qulub, akan dapat menenangkan hati dan jiwa serta pemikiran kita. Kalau hati sudah tenang, apapun bentuk yang kita lakukan akan mendapatkan hasil yang maksimal. Maka Rasulullah ala bil jasadi mudghah, fa iza salahat salahat jasadu kulluh, wa iza fasadat jasadu kulluh ala wahil qalbi. Di dalam diri umat manusia ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruhnya. Apabila daging itu rusak, maka rusaklah seluruhnya. Dia adalah hati. Sementara hati ini bisa kita obati, bisa baik, bisa bermanfaat, bisa berpikir positif dengan cara kita banyak-banyak berzikir dan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam kesempatan kita akan sambung kembali tentang keutamaan bulan yang haram. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.